Informasi lainnya, Saudara, tim Inafis Polres Jakarta Selatan mendatangi rumah tempat kejadian perkara kasus anak bunuh ayah dan nenek di Cilandak, Jakarta Selatan. Kedatangan tim Inafis diduga untuk mengevakuasi hewan peliharaan yang berada di dalam rumah. Setibanya di TKP, tim Inafis langsung memasuki rumah lokasi pembunuhan di Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas masuk ke rumah melalui pintu kecil di garasi. Selang beberapa waktu, petugas Inafis kemudian keluar rumah dengan membawa plastik hitam yang diduga berisi sugar glider yang merupakan hewan peliharaan pemilik rumah. Warga mengaku sempat menghubungi polisi untuk dapat mengevakuasi hewan peliharaan tersebut. Mau dibawa kemana nih sugar glidernya? Mau dibawa ke diamankan karena itu kan ada di atas tuh di atas tuh. Kelihatan kah? Itu kandangnya di luar ya? Nah, dari kemarin dulu kan itu kan nggak dikasih makan sama minum. Sedangkan ada polis lain. Saya nggak berani untuk masuk, jadi harus izin. Tadi pagi saya telepon ke kanitnya, kemudian diizinkan tapi tunggu nanti mobil dari beliau datang. Polisi terus mendalami motif anak membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Sementara untuk kondisi ibu pelaku dilaporkan telah membaik dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun belum bisa dimintai keterangan terkait kasus ini. Sementara masih menunggu hasil psikologi gitu, karena kan ini anaknya jelas pelaku tunggal ya, anak di bawah umur. Untuk mengetahui motif itu memang harus didalami dari segi kejiwaan ya, dari psikologi forensik. Kalau untuk ibunya nanti kita ambil keterangan, cuman kan tidak mungkin gitu loh dengan kondisi yang sekarang. Tapi tanpa keterangan ibunya pun ya kita sudah bisa sampai detik ini menentukan posisi anak ini sebagai. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan anak yang membunuh ayah dan neneknya di Cilandak, Jakarta Selatan. Tim psikolog forensik turut dilibatkan untuk mendalami kepribadian pelaku. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan perlu ditelaah faktor-faktor yang memunculkan perilaku jahat dalam diri anak, termasuk bagaimana relasi sosial di lingkungan sekolah maupun keluarga. Sehingga perlu memahami bagaimana kondisi mental anak dan kegiatannya sehari-hari yang bisa mempengaruhi perilaku anak. Paling tidak ada 5 sistem atau 5 lingkungan yang perlu ditelaah. Mulai dari sistem mikro sampai dengan sistem makro. Pertama, saya mencari tahu ada tidak kemungkinan bahwa anak ini memiliki kondisi mental yang khusus sifatnya. Saya juga mencari tahu tentang fantasi-fantasi kekerasan yang ada pada dia. Bicara fantasi kekerasan, berarti relevan bagi kita untuk mencoba mengidentifikasi apa saja yang dia baca, situs apa saja yang dia kunjungi. Yang ketiga, saya akan mencoba menganalisis tentang pola pengekspresian amarah. Saya akan mengecek stabilitas dia di lingkungan pendidikan. Juga coba saya cari tahu adalah relasi sosialnya.